Kak, masuk ya Kak. Perubahan total dari sebelumnya. Seriusan? Berubah banget? Dulunya museum kan? Iya. Sekarang isi hewan hidup semua. Isi hewan hidup semua? Bisa nyala begitu dong, keren banget. Keren banget guys, keren banget. Jadi dia sudah disetting sedemikian rupa bisa, wah guys, ini bener-bener kayak black waternya udah sangat black sekali guys ya. Sumpah ya, box turtle itu adalah salah satu kura-kura yang mahal sekali kalau teman-teman pengen adopsi. Yang paling murah kura Ambon guys. Tuh dia, mau makan, sumpah, makan jangkrik. Ini adalah sejenis kura-kura yang bener-bener mirip banget sama penyu, tapi dia di air tawar dan dia adalah asli Indonesia guys. Dan dia kalau misalnya gigit itu lebih ke necrosis guys ya. Mematikan enggak, cacat iya guys kalau digigit sama dia, memang sangat mengerikan ya guys. Ini ada bearded dragon juga. Ya ampun, bearded dragon mah sumpah ya, dia mah cuek banget guys tuh. Tangannya suka begitu tuh, ciri khas dia tuh. Biar teman-teman bisa lihat ya lambaian tangan dia guys. Dia suka melambai beberapa kali biasanya. Dah, sampai sore begitu dah. Tidak ada keagresifan. Oh, dia agak mulai membuka mulutnya. Coba deketin lagi dikit nih. Dia bakal bereaksi nggak? Lihat. Cuek guys. Memang itu ya kelucuan dia. Nah, kalau ini sulcata nih. Kalau sulcata memang dari kemarin juga aku lihat ada di sini guys. Kura-kura sulcata adalah kura-kura darat bisa dibilang paling populer ya guys di dunia kalau menurut aku ya guys. Karena memang dia secara tubuh juga besar sekali guys. Dan dia juga friendly banget ya, bukan tipe yang agresif akan menyerang gimana. Nih aja nih, ada kita ya. Dia langsung deketin kita guys tuh. Dia langsung merasa kayak dia tuh pasti instingnya makan deh. Kalau sulcata kayak gini tuh makannya banyak banget guys. Pasti instingnya makan ya. Keren guys. Kita coba ke daerah sini ya. Karena ini juga masih ada beberapa kura-kura lainnya. Kalau ini Aldabra nih. Ini Aldabra guys. Wah, tuh gede tuh. Tapi ini masih belum gede nih. Aldabra ini kan kura-kura terbesar kedua ya. Kalau sulcata kan ketiga guys. Pertama kan Galapagos. Ini ada satu, ini ada dua nih, juga ada Aldabra lagi nih di sini nih. Tapi kura-kura daratnya tuh udah pada mulai gali-gali gitu tuh. Tuh, ini ada galian dia ya guys. Aldabra tuh udah bisa ternakin belum sih? Kurang tahu sih aku. Udah ada. Aku nggak tahu sih guys. Kalau dulu aku zaman-zaman masih di kura-kura tuh Aldabra belum bisa ternakin. Nggak tahu sekarang kelanjutannya seperti apa. Yang pasti Aldabra ini tuh memang salah satu kura-kura yang bener-bener ukurannya besar sekali ya guys ya. Tapi hitam doang sih begini guys. Warna begini hitam besar ya guys ya. Dan ya itu sih keunggulannya itu aja sih guys. Kalau sulcata kayaknya keaktifannya sama sulcata mah lebih aktif sulcata kayaknya guys. Lebih suka muter-muter dan juga bergerak-gerak ya. Oke, kita kesini guys. Hey, bentar deh. Ini tuh kura-kura yellowfoot kok gede banget ya? Yellowfoot tortoise tuh gede sekali guys ya. Saudaranya kan ada redfoot ya, ada cherry head, itu nggak gede kayak gini. Apa? Ada? Itu normal. Lah, emang dia suka begitu ya? Masuk ke air gitu ya? Dia kayak semacam dia kok ada? Ini ada kecebong-kecebongnya ya? Di atas dia ada kecebong-kecebongnya guys. Dia cosplay jadi penyu guys ya, bener-bener ya. Setauku kura-kura begini tuh kan sebenarnya kura-kura darat ya. Cuman dari jenis yellowfoot ini memang dia tuh suka banget berada di sekitar air guys, kayak gitu ya. Ini guys, sebenarnya tadi ada kura-kura selain Aldabra deh, aku lihat di sini. Tuh kan, ini mah bukan kura Aldabra nih guys. Oh, ini mah nyampur guys. Ini mah biuku ya. Kayak biuku. Ini emis nih. Oh, dicampur loh mereka. Aldabra sama emis gini dicampur guys. Oh, ini emisnya gede nih. Kalau untuk emis ini gede banget nih. Ini kayak salah satu emis terbesar yang pernah aku lihat guys ya. Ini adalah kura-kura dari Indonesia, baning coklat ya, atau emis. Ini kura-kura yang sudah dilindungin. Jadi buat teman-teman yang ingin memelihara emis, mendingan sulcata aja lah ya. Sulcata tidak dilindungin guys. Di sini juga ada kura-kura macan tutul atau biasa kita sebut leopard pardalis ya. Ada masuk ke dalam sini. Nih kalau ini baru kura-kura redfoot nih. Kalau redfoot atau cherry head tuh biasanya gedenya pun ya paling segede gitu guys. Paling lebih gedean dikit lah ya. Kalau yellowfoot ternyata bisa segede tadi ya. Padahal mereka masih serupa tapi tak sama guys. Oke, kita akan lihat di sini ada kura-kura matahari sama kura-kura Ambon ceper. Ini dia guys. Ini kura-kura, itu mah kura-kura cinemis gak sih? Itu cinemis ya. Cinemis kayaknya guys ya, bukan Ambon ceper atau matahari. Ya, mereka pada menghilang guys. Jadi di situ tuh banyak tuh ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita sekarang akan coba buat lihat kesini lagi. Ini ada alligator snapping turtle. Wow, gede banget. Emang dulu yang ini ya? Apa ganti guys ya AST-nya? Kok gede banget sih? Ini mah gede banget guys. Gila gede banget. Wow, ini adalah monster sejati guys ya. Gede banget guys. Ini AST bisa segede sumpah, tapi butuh waktu yang lama ya sampai segede ini ya guys. Gila guys tuh. Ih, mantep ya. Wah, ini udah kagak ada yang bisa ngangkat ini mah. Susah guys. Ini mah gede banget ini mah. Bumbu mah nggak ada apa-apa aja ini mah guys. Gila. Dia bisa segede ini udah berapa tahun ya usianya ya? Dia bisa sampai berapa kilo sih? Ada nggak di sini informasinya guys? Dia 20 sampai 70 tahun cuy memiliki umurnya. Jadi misalnya nih teman-teman punya anak nih pas lahir nih, terus teman-teman beli alligator snapping turtle, nanti mereka
akan tua bersama guys ya. Dan bisa segede ini pula. Gila, gede banget guys. Ini ada apa nih? Di sini kura-kura leher panjang ya kalau ini ya. Wah, susah guys lihatnya ya. Biasanya dia ada di dalam air sih. Ini emang dibikin safety-nya kayak gini nih. Jadi kalau misalnya ada orang mau lihat tuh nggak bener-bener kayak bisa ngambil gitu. Apalagi kalau isinya buaya kan ngeri ya. Nah kalau ini kamar snapping turtle nih. Kamar snapping turtle masih Wumbo. Kita lihat apakah gedean CST yang ada di sini atau Wumbo. Oh ini dia guys. Nih bisa lihat dari sini nih. Ini mah masih cilik guys ya. Wih, sombong ya. Masih cilik ini guys. Dibandingkan Wumbo yang ada di rumah kita ya. Ini masih kecil lah guys ya. Ini mah ya. Kayak gitu guys. Biasanya juga suka ada beberapa yang di darat sih. Cuman sepengalamanku ya, kalau macam snapping turtle gitu tuh jarang ke darat guys. Bisa dia ke darat tapi jarang. Dia hampir menghabiskan seluruh hidup dan waktunya di dalam air. Kayak gitu. Sekarang kita coba buat masuk ke dalam ya. Ini kita di dagunya lagi guys, seperti tadi ya. Izin masuk Kak ya. Kak masuk ya Kak. Perubahan total dari sebelumnya. Seriusan? Berubah banget? Dulunya museum kan? Iya. Sekarang isi hewan hidup semua. Isi hewan hidup semua? Iya. Oh begitu. Oke guys, izin ya Pak. Oh terima kasih loh, terima kasih Pak. Oh kesini dulu nih ya. Wah guys, makasih ya Pak ya. Ini ada ular, lucu banget ya. Ular kobra, dia ular apa ini? Ular anang guys ya. Aku sih yes guys ya. Kalau nggak tahu dah kalau Mas Dani ya. Ini dia ular anang ya. Ular king cobra tuh ular anang guys ternyata ya. Tuh. Di dalam sana tuh, di dalam biasa lah. Ular-ular seperti ini kan dia suka ngumpet ya. Ini kalau teman-teman perhatiin tuh daun bambu ya lihat ini ya. Memang dia sukanya di bambu-bambu ya. Memang dia itu hobinya itu adalah berada di bambu-bambu guys. Dan kalau misalnya lagi mode nyantai, dia lagi nggak galak, lagi nggak terancam, dia tuh nggak akan begini dia tuh. Biasa aja sebenarnya guys. Jadi itu begini tuh kalau mau nyerang, kalau dia merasa terancam baru dia akan seperti ini guys. Kayak gitu ya. Nih pintu keluar. Ini ada ular viper komodo ya. Mana vipernya guys? Kalau viper pasti dia akan lebih ke pohon-pohonan ya biasanya ya. Guys, ini dia nih. Gila, sangat terlihat banget ya. Ini dia udah es gini nih. Dia kalau tong ini tinggal lompat aja guys ya. Gila, semakin bagus, semakin canggih, semakin keren guys. Viper. Ini jenisnya Water Island Pit Viper guys. Ini ada dua ya di sini ya. Apa gimana nih? Dipencet nggak? Oh nggak bisa dipencet ternyata guys. Keren ya. Tapi yang sebelah situ aku nggak lihat. Coba kita ke sebelah sini ya. Ini ular welang nih. Wah nggak kelihatan. Guys nggak kelihatan guys. Ini ngasih challenge nih. Coba temukan aku. Susah. Gimana nemuinnya ya? Susah guys ya. Nggak bisa guys nemuinnya. Mungkin mereka sedang masuk ke dalam ya. Saking dalamnya tidak terlihat sama sekali ular-ular ini. Ini juga sama nih ular welang nih. Ini ada nggak sih? Nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan apa-apa ya. Bisa ngeliat sesuatu nggak sih? Nggak ada. Kesini aja deh guys, kita lihat yang lebih terlihat ya. Wah guys, ini bener-bener kayak black waternya udah sangat black sekali guys ya. Ini ada Borneo Kelp Green Pit Viper. Ini bagus banget. Ini bagus banget guys. Ular viper adalah ular yang berbisa tinggi. Tinggi nggak sih dia apa sedang? Tinggi ya. Tapi nggak mematikan kan dia kan. Tapi nggak mematikan. Dan dia kalau misalnya gigit itu lebih ke necrosis guys ya. Mematikan enggak, cacat iya guys kalau digigit sama dia. Memang sangat mengerikan ya guys. Dan di sini nih, coba lihat dari sini nih. Tuh kepalanya ya. Lihat dari sini guys ya kepalanya ya. Tuh. Nih, ini ada kelihatan teman-teman kepalanya ya. Itu dia guys. Kepalanya kayak agak gembul gitu ya. Dan di satu tempat yang besar ini hanya diisi satu viper saja. Nggak tahu sih, siapa tahu ada lagi ya. Cuman yang aku lihat cuma satu viper itu aja. Udah bener-bener keren dan luar biasa banget guys. Coba lihat lagi. Wah ini udah full hewan ya. Sesuai dengan yang kakaknya bilang tadi, ini udah full hewan banget. Sudah terrarium banget semuanya guys. Oh ini ada rutenya nih. Di sini ada semacam rutenya ya. Kita bisa, tadi mah bisa ini sendiri ya, gerak-gerak gitu guys. Nah ini ada ular atau apa nih? Apa nih guys? Gerak kayak itu ya. Oh ini ya kura-kura kotak ya. Kura-kura kotak Indochina guys. Oh itu guys, box turtle. Sumpah ya, box turtle itu adalah salah satu kura-kura yang mahal sekali kalau teman-teman pengen adopsi. Yang paling murah kura Ambon guys. Kura Ambon tuh kan box turtle juga ya. Nah kalau box turtle lain ya seperti kura-kura yang ini itu tuh mahal banget. Kayak harganya di atas 5 jutaan kali ya. Kalau dulu ya 8 juta, mungkin ada yang bilang 10 juta mungkin. Pokoknya lumayan mahal lah untuk sejenis kura-kura. Box turtle ini tuh salah satu kura-kura yang lumayan mahal kayak gitu. Nah di sini juga ada beberapa kodok guys ya. Kodok panah beracun atau poison dart frog di sini. Ini ada beberapa spesiesnya ya tuh. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Powder blue azures citronella guys. Di sini dia untuk peruntukannya guys ya. Ini keren banget. Ada di suatu kotak ini guys. Nah ini juga ya. Katak panah beracun hijau. Susah guys nyarinya ya. Tapi kadang-kadang kalau lagi dikasih makan kan biasanya kan dikasih makan kayak bisa nyala begitu dong. Keren banget guys. Keren banget. Jadi dia sudah disetting sedemikian rupa bisa. Wah
Mana gerah lagi ya di sini tuh ya, kayak rasanya pengen masuk gitu guys, ikut mandi. Ih, dia langsung aktif tuh, Hujan? Padahal mah buatan ya, dia kayak wah hujan guys gitu kan tadi guys. Ya oke lanjut ya guys. Ini aku nggak bisa nemu sama sekali ya. Di mana kodok-kodok? Oh ada deh gitu, itu lih. Sumpah susah emang nyarinya susah. Dia warna biru seperti itu guys. Oh biru ya, sangat amat terlihat banget. Ih ini jarang lihat nih, kadal buaya Cina guys ya. Kadal buaya Cina Cina guys, benar-benar jarang melihat aku ya. Ini tuh kayaknya sih dia adalah, ini sama crocodile king tuh agak mirip ternyata ya, serupa tapi tak sama guys. Entah beda, kayaknya beda sih, tapi agak mirip ya. Kadal buaya Cina sih kelihatannya memang dari Cina guys ya, karena nih dari Cina, dari sini nih guys tuh. Dari Cina nih, nah di sini nih kadal buaya Cina. Nah kalau ini ada salamander harimau atau tiger salamander guys. Ini ada beberapa ya. Terus seingatku sini dingin guys, tuh airnya dingin nih. Ini dikasih chiller guys ya. Dia emang memelihara salamander tiger ini tuh memang sebaiknya sedingin ini. Kalau dulu ada yang albinonya guys, tapi kalau sekarang nggak tahu ya. Kayaknya sudah tidak ada guys ya, apa sedang tidak ada, aku juga kurang tahu. Seperti inilah guys. Jadi sejenis salamander ini adalah amphibian seperti kodok. Dia hidup di dua alam guys, di darat dan juga di air. Dan teman-teman juga bisa lihat secara detailnya ya, maksudnya di darat dan di air itu apa. Bener-bener mereka tuh di darat seperti ini ada guys, contohnya ya kayak gini. Dan dia yang sedang di air juga ada contohnya seperti ini. Ini bener-bener dingin banget, sumpah. Pegang ini tuh kayak teman-teman lagi di sini pegang ini ya, pengen diminum airnya guys, sumpah. Dingin banget ini, enak banget. Serius. Oh, tuh ada satu lagi tuh kadalnya tuh. Memang biasanya kalau di tempat seperti ini kan konservasi. Nama konservasi kan minimal tuh ada 2 ekor guys. Jantan betina supaya bisa di-breeding ya. Kalau dulu tempat ini adalah tempat biawak tak bertelinga dan susah sekali untuk menemukan biawak tak bertelinga itu guys. Aku bener-bener skeptis banget apakah sebenarnya tuh ada atau enggak sih si biawak ini atau si itu guys ya. Soalnya dia nggak kelihatan sama sekali. Oh ada deh yang gitu tuh ekornya tuh di dalam air guys. Sumpah ekornya doang. Kita nggak bisa lihat guys. Ekornya doang. Memang sesusah itu menemukan dia guys ya. Kadang-kadang kita lihat nyari kiri kanan apa, nemunya apa? Alga iter guys. Harinya alga iter. Nih gerak lagi. Susah ya lihatnya guys ya. Biawak tak bertelinga atau earless monitor. Tapi emang dia sejenis biawak gitu ya. Kayaknya bukan biawak deh guys. Kayaknya dia punya kelasnya sendiri guys ya. Kayaknya bukan. Kayak bukan biawak. Kayak beda nggak sih? Maksudnya biawak begini sih? Emang biawak? Masa sih? Nggak tahu juga, tapi ini enggak deh, lantan notus ya. Teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar, karena aku nggak begitu paham ya tentang hal-hal taksonomi seperti itu guys ya. Ini ada Sanca timor. Oh tuh. Dari tempat seluas ini dia sedang terdiam dan membulat di sana guys. Sangat amat santai ya. Menarik. Kita lanjutkan ke sini karena di sini ada cecak jari lengkung. Emang cecak tuh cecak gak sih? Cecak guys ya. Bukan cicak, cecak guys. Cecak jari buntung guys. Ini bentar dulu, ini baru ini guys. Timeline penemuan baru ini. Hah? Jangan-jangan yang nemuinnya orang kita lagi guys. Peneliti BRIN mengumpulkan spesimen di wilayah Mojokerto. Menemukan toke dengan ciri lingkungan dekat permukiman. Tim peneliti melakukan analisis morfologi katanya guys. Spesies ini menunjukkan perbedaan signifikan dengan seluruh jenis Sirtodactylus yang telah diketahui. Oke, ternyata cicak ini tuh memang sudah ada guys pastinya ya. Cuman pas dicek secara morfologi dia tuh punya perbedaan yang signifikan dibandingkan cicak-cicak yang ditemukan di sana guys. Bentukannya seperti ini. Kalau misalnya teman-teman lihat secara tubuhnya ya, geli sih sejujurnya guys ya. Cicaknya geli juga sih guys. Dari Mojokerto ternyata dia. Dan kalau teman-teman lihat cicaknya, bentukannya seperti susah nyarinya guys ya. Namanya cicak maya, bingung juga kita ya suruh nyari cicak ya. Bukan bentukannya kurang lebih seperti ini dan ada di dalam sini guys. Berarti ini adalah cicak yang baru diidentifikasi ya di tahun 2023 ya guys. Oh ini kita langsung turun ke bawah sini karena di bawah sini juga ada beberapa semacam tempat-tempat lainnya guys ya. Coba temukan aku menemukanmu. Ada di sini guys. Kalau ini baru Sanca pohon hijau utara, green tree python kalau ini guys ya, dari Papua. Ini udah dilindungin ya. Jadi buat teman-teman yang pelihara, janganlah pelihara hal-hal yang dilindungi seperti ini guys. Pelihara yang lain aja. Yang kayak gini mah udah dilindungin. Teman-teman lihat aja dari Jagat Satwa ya di sini ya, ke Taman Mini aja guys. Kalau mau nemu yang kayak gitu ya, daripada dipelihara sendiri ya. Nah, kalau ini tuh setahu aku ular derik nih guys. Aku tuh pernah kemarin lagi kesini dan si ular derik ini tuh lagi dikasih makan. Ini dia nih ularnya nih, ular derik ya guys. Literally deriknya tuh kayak
gitu guys. Ekornya tuh bisa berderik ya. Karena dia tuh kopong ekornya dan istilahnya tuh seperti alat musik gitu guys. Kalau digeterin dia kayak gitu loh. Ini ada 2 ekor kalau nggak salah ya. Ada yang albino, ada yang biasa guys. Dan mereka sedang terdiam di sana. Kalau ini ada Cayman lizard ya. Cayman lizard adalah sejenis kadal-kadalan yang dia memang unik sekali sih warnanya seperti itu guys. Seperti namanya dia ya, Cayman lizard. Dan dia tuh punya muka warna merah, kayak kemerahan gitu. Terus badannya hijau gitu guys. Ukuran dia juga lumayan gede. Terus ini sejenis hewan yang memang bisa dibilang tuh semi akuatiknya banget guys. Dia emang butuh banget air ya. Kalau teman-teman pelihara mirip sama buaya-buayaan gitu dia guys ya. Dia memang butuh tempat seperti ini. Ini udah bagus banget enclosure-nya dan setahu aku ini ukurannya masih bisa dibilang mah juvenile lah ya. Kecil banget enggak, besar juga enggak. Masih bisa lebih besar lagi dibandingkan ini guys. Selanjutnya di sebelah sini juga ada similis ya. Ini similis iguana kayaknya nih guys. Bener nggak sih? Kurang tahu ya. Ini soalnya informasinya ada sebenarnya guys. Cuman di TV situ dan TV sini sedang memperlihatkan kadal kaiman dulu ya. Apa bisa diklik ya guys? Nggak ada. Ini bisa sebenarnya kita bisa ganti-ganti guys. Jadi memang satu infografi ini tuh buat 2 terganti-gantian. Dan setahu aku ini similis ya atau spiny tail iguana gitu guys. Kurang lebih seperti itu guys ya. Nah di tengah-tengah sini juga ada suatu tempat yang sangat spesial banget-bangetan guys. Ini ada sejenis paludarium kah apakah ini guys ya, yang sangat menarik. Isinya adalah kura-kura kesukaanku yang nggak pernah bisa aku pelihara karena dilindungin, yaitu moncong babi guys ya. Ya ada beberapa ekor di sini. Kalau dulu guys, seingatku ya dulu Taman Mini ya, waktu belum dijadikan jaga satwa banget kayak gini tuh moncong babinya lebih banyak lagi. Cuman kan biasanya kalau tempat-tempat kayak gini tuh kalau ada beberapa kemungkinan ya, ada yang memang istilahnya tuh dihibahkan ke tempat konservasi lain, ada yang memang dilepas liarkan. Banyak alasannya dan banyak kejadiannya lah guys. Dan yang pasti di sini mereka sudah beranak pinak guys. Tauku tuh iya, ada anaknya gitu loh guys, bisa di breeding. Ini adalah sejenis kura-kura yang benar-benar mirip banget sama penyu, tapi dia di air tawar dan dia adalah asli Indonesia guys. Beberapa juga bilangnya dia fly river turtle ya, sesuai dengan namanya fly bang river di sungai turtle kura-kura guys. Kura-kura yang terbang di sungai guys ya. Memang seperti dia terbang ya. Di belakang sini juga masih ada ternyata untuk beberapa jenis hewan-hewan lainnya. Sebenarnya ini ada tulisannya nih anaconda kuning, kayaknya di sebelah situ deh anaconda Maya guys. Kalau di sebelah sini aku nggak tahu ini apa nih, kagak kelihatan guys. Hewannya kagak kelihatan ya. Yang aku lihat tuh di sini nih, ini ada anaconda kuning guys ya. Anaconda kuning tuh kalau nggak salah yang lebih kecil ya, yang paling gede tuh anaconda hijau kan ya. Anaconda hijau tuh setahu aku tuh dia lebih besar guys ukurannya ya. Dia lebih gendut gitu guys ya, lebih panjang ya. Jadi kayak ular terbesar di dunia tuh kalau nggak salah anaconda, kalau terpanjang itu reticulated python, katanya sih gitu guys. Aku sih nggak pernah lihat yang besarnya banget kayak gimana. Pasti ini anaconda kuning, dia ukurannya lebih kecil dibandingkan anaconda hijau, dan matanya kalau teman-teman lihat itu entah dia memang seperti itu atau sedang shading. Biasanya sih dia mau shading ya guys ya, matanya akan memutih seperti itu guys. Nah ini tuh ular yang memang dia lebih suka di dalam air guys ya, kayak ular kadut ya, tapi ukurannya bisa gede banget dan banyak disalah artikan kalau anaconda ini tuh dibilang tuh dari Kalimantan katanya guys, padahal nggak ada. Di Kalimantan tuh nggak ada anaconda guys. Kalimantan tuh adanya reticulated python. Kalau anaconda ini setahu aku dari Amazon guys ya, dari Brazil begitu. Masih ada sih di sini beberapa hewan-hewan lagi ya, tapi ada beberapa yang nggak kelihatan juga guys. Terkadang saya ingin melihat sesuatu yang tidak terlihat. Nah di sini tuh setahu aku juga ada lagi nih hewan-hewan yang sebanyak Bacillus apa ya namanya guys ya, Basilis apa guys, pokoknya kayak gitu-gitulah. Ada di atas-atas, tapi aku nggak ngelihat. Sepertinya mereka juga sedang ngumpet ya guys. Dan di bawah sini ternyata ada panana yang kalau teman-teman perhatiin lebih detail, panana ini tuh memang sengaja mencari lampu UV guys untuk mendapatkan kehangatan. Nah ini adalah suatu kebutuhan yang teman-teman harus bisa sediakan apabila memelihara reptil. Kalau teman-teman nggak bisa menyediakan itu di kandang, paling tidak ya, kalau teman-teman pagi-pagi itu bisa ngejemur hewan-hewan seperti reptil ini supaya kebutuhan cahaya matahari dia atau UV dia tuh bisa terdapatkan guys ya, bisa terpenuhi. Nah ini juga ada beberapa kura-kura lainnya seperti dada putih ya, ini kayaknya kura-kura dada putih yang dia itu sedang nyantai di bagian daratan. Dia jarang ke daratan sebenarnya nih guys, dia tuh lebih dominan di air. Cuman suatu saat juga ya dia suka ke daratan juga, nggak selamanya di air kayak gitu ya. Dan sepertinya masih ada tempat terakhir ya di sebelah sini guys ya. Wow, gila sekali ternyata guys. Ini adalah ular yang secara ukuran tuh adalah ular terpanjang di dunia guys ya. Bener nggak sih? Ini python nggak sih? Bener guys, ini adalah reticulated python. Itu tuh dia ada kayak ada pelangi-pelangi gitu. Kenapa tuh Lih? Emang begitu kalau kena cahaya matahari, cahaya emang gitu ya. Keren banget guys. Ada semacam sinar bersinar gitu. Cakep banget guys. Keren ya. Dan ini adalah yang tadi aku bilang ular terpanjang. Ada 2 ekor ternyata ya. Jadi kalau teman-teman perhatiin dikira 1 ekor, ternyata ada 2 ekor guys. Seperti itu ya. Aku masih penasaran di sini sih. Kita
Kita coba buat muter dikit ya di sini ya guys. Aku mulai, oh kan, ini lagi nyala nih airnya ya. Jadi memang secara berkala seperti yang aku bilang tadi juga dia suka menyala seperti ini. Dan kalau sudah menyala seperti ini sih biasanya hewan-hewannya itu pada happy guys. Kesiraman air tuh Panana juga dia langsung kena kesiram air, senang deh, happy dia ya. Di setting biasanya berapa menit sekali gitu guys. Wah, ini tuh jadinya maintenance-nya tuh jadi low maintenance karena banyak yang otomatis. Tuh dia, mau makan, sumpah makan jangkrik. Hap, 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 hap. Oke, perlahan ya guys. Oh oke, makan akhirnya ya. Panana makan jangkrik guys, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Mereka benar-benar kayak merasa ada di suatu alam dan mereka juga langsung memakan makanan yang tersedia di sini dengan sangat alamiah. Karena mereka sendiri juga ngerasa ini memang habitat yang sudah terbentuk secara maksimal ya guys, kayak gitu ya. Karena nih aku masih bingung sama basilis itu loh. Basilis tuh ada kadal basilis tuh di sini. Kok aku jadi nggak lihat ya guys. Waktu itu tuh hewannya lebih banyak dibandingkan ini. Mungkin ada beberapa yang ngumpet-ngumpet. Biasanya sih kalau ada perotan air kayak gini harusnya dia harus pada keluar. Dengan kita bahas ini aja sih guys. Kura-kura ini aja lah ya, kita lihat lagi ya. Aku ingin menikmati keindahan kura-kura ini dulu guys. Kura-kura kesukaanku ya. Ini dia guys. Coba sini aja duduk nih. Di situ soalnya ada ikan apa tuh? Ada dats kayaknya tuh guys. Ada dats juga guys di sana ya. Itu dats apa? Kayaknya dats sih. Ada dat, bener-bener relaxing sekali ya guys. Ini tuh ukurannya bisa lebih besar lagi daripada ini, tapi sepertinya ukuran segini tuh dia udah bisa kawin ya. Ini juga kayaknya mereka tuh beberapa kali tadi udah terlihat ada indikasi ingin kawin guys. Jadi si nggak tahu entah jantannya entah apa ini udah ngikutin ya di belakang. Oh iya ini dats tuh guys. Datsnya juga keluar banget nih warnanya tuh ya. Datsnya keluar. Nah ini sepertinya sih kelihatannya ya guys. Yang dikejar tuh biasanya betina kan. Kecuali betinanya yang ini guys benar-benar ngebet kawin ya, dia akan menggoda lelakinya. Tapi nggak tahu sih aku juga guys, yang dulu jantan lagi ya. Biasanya begitu guys, kalau jantan kadang apalagi lagi birahi kadang-kadang dia suka tidak tahu diri ya guys. Nah ini mereka tuh damai sekali ya. Mereka damai sekali, bukan tipe kura-kura yang memang galak. Dan mereka ini makanannya, kalau teman-teman mau tahu ya, mereka tuh makanannya omnivora guys. Bisa makan sayur-sayuran, bisa makan buah-buahan, bisa makan serangga-seranggaan, ikan-ikanan, pokoknya segala macam jenis ya guys. Dia itu bisa makan kayak gitu. Oke lah guys. Jadi mungkin seperti itu kali ya untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Capek juga lumayan ya ternyata ya muter-muter di sini kayak sejam ada nih, kurang ya. Kurang hampir sejam aku ya guys ya untuk muter-muter di sini, dan sebenarnya aku juga masih excited banget di sini. Habis dari sini aku juga pengen ke dunia air tawar untuk ngegerebek dunia air tawar yang ada di Taman Mini ini guys, kayak gitu. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan di-share ke teman-teman sama hewan-hewan guys. Aku Iqbal pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Thank you guys.